Tidak terasa pemirsa 17 tahun sudah Kick Andy mengudara di Metro TV sebagai program talk show yang selalu menghadirkan banyak narasumber inspiratif yang telah berkontribusi nyata bagi Indonesia melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Tahun ini Kick Andy kembali memberikan penghargaan Kick Andy Heroes Award 2023 kepada individu pejuang kehidupan yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan mereka adalah pahlawan kehidupan dari berbagai daerah di tanah air yang konsisten berkegiatan sosial secara sukarela baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV ada Muhammad Al-Fatih Timur, salah satu juri Kick Andy Heroes 2023. Apa kabar, Timi? Kabar baik. Kabar baik. Semangat selalu. Ya, Oke, ini pemirsa, tim ini merupakan satu sosok yang selalu setia menghiasi layar Metro TV dan juga tentunya Kick Andy ya. Setelah mendapatkan award tahun lalu, begitu sekarang menjadi juri. Bisa ceritakan bagaimana awalnya ini menjadi juri kali ini? Ya ini Bang Andi Noya terlalu baik sama saya, jadi dipanggil mulu. Ya tapi sebenarnya kebanggaan banget sih bisa ikut di Kick Andy, apalagi udah 17 tahun. Jadi ibarat orang udah punya KTP nih Kick Andy sekarang. 17 tahun konsisten memberitakan, mengabarkan pahlawan-pahlawan kita gitu. Pasti tentunya keterlibatannya karena dari awal dulu kita bisa sempat diundang juga sama Bang Andi sebagai pembicara, kemudian sebagai narsum ya. Kemudian pas diminta jadi juri, ya kebetulan kita excited banget karena banyak nama-nama dan nominasi yang ada di sana kita juga familiar. Karena biasanya orang-orang yang pernah menggalang dana juga gitu ya, dan kita udah tahu track recordnya gitu sih. Jadi kita happy banget sih diajakin. Wow, di belakang ini ada para nominator semua kita lihat di sini ya. First thing, pada waktu Timi melihat para nominasi ini profilnya, apa yang terlintas di bayangan Timi pada waktu itu? Satu mungkin kata-kata kuncinya pejuang di jalan sunyi ya. Oh, pejuang di jalan sunyi karena kan mereka-mereka ini sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak disorot kamera, compare tuh mungkin profesi-profesi lain. Mereka beneran bekerja di lapangan, di jalan sunyi gitu ya. Dan Kick Andy berhasil mengangkat itu, mencari cerita-cerita tersebut dan diapresiasi gitu. Jadi pertama pasti rasanya rasa bangga atas apa yang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah terinspirasi juga ya sama impact-impactnya gitu. Karena tadi minim sorotan sebenarnya. I see. Pasti kita semua di sini tidak bisa apple to apple untuk membandingkan satu dengan satu. Karena kita memiliki, mereka semua memiliki banyak pengalaman, mereka semua memiliki banyak jasa untuk sekitarnya begitu ya. Tapi apa yang menjadi penilaian tentunya dari para juri ini untuk menilai jasa-jasa para nominator kali ini? Betul. Yang pertama tentu impact, dampak ya. Dampak kepada masyarakat. Yang itu juga seperti Marvin bilang, perspektifnya bisa beda-beda ya. Jadi ada yang fokusnya ke lingkungan kayak Mas Ikhwan tadi, dakwah di masjid gitu ya. Tapi untuk lingkungan, ada Suster Laurencia yang melawan perdagangan manusia. Dampaknya luas banget. Sama yang kedua sebenarnya kata kunci juga konsistensi. Jadi kalau Kick Andy Heroes itu kan minimal 3 tahun sudah berkarya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya rata-rata ada yang udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun. Ada Ibu Ira di sini, Ibu Ira itu yang mendirikan YKAKI, Yayasan Kanker Anak. Itu benar-benar udah bahkan hampir puluhan tahun kali ya mendirikan yayasan. Jadi konsistensi penting, bukan hanya bikin proyek sosial sekali, 2 kali, tapi benar-benar ngelihat overall. Sama terakhir story-nya, ceritanya apakah itu sesuatu yang menggugah gitu. Karena kita pengen kebaikan dia menular ke yang lain. Oke, di antara para nominator ini ada nggak yang membuat Timi langsung kemudian secara personal melihat profil langsung dek gitu, langsung berasa bahwa oh this is something gitu? Iya, mungkin 2. Yang pertama Mas Ikhwan tadi yang di feature gitu ya. Jadi saya ngebayangin kalau saya Jumatan gitu ya, khutbah Jumat, kan saya udah kebayang materinya apa gitu ya. Tapi dia Mas Ikhwan ngomongin tentang lingkungan, menjaga itu kan something yang inspiring ya. Bahwa itu juga bagian dari kita menjaga lingkungan, itu bagian dari ajaran agama. Satu lagi Suster Laurencia. Suster Laurencia ini yang melawan perdagangan manusia karena banyak sekali saudara-saudara kita yang berangkat ke luar negeri gitu ya. Lalu dengan jalur ilegal dan akhirnya pulang-pulang dalam bentuk peti mati gitu. Nah itu sangat memprihatinkan dan Suster Laurencia terdepan untuk melawan perdagangan manusia. Jadi dia mengadvokasi, mengedukasi masyarakat supaya kalaupun jadi pekerja migran dengan cara yang baik, formal, legal, dan kalaupun ada apa-apa dia bantu memulangkan jenazahnya, mengadvokasi, bantuan hukum. Jadi tidak hanya mengajak kebaikan tapi melawan keburukan. Nah itu sesuatu yang berat ya, apalagi di lapangan langsung. Betul. Kalau mungkin bisa dimain kepada pemirsa Metro TV, waktu penjurian bersama dengan siapa saja berarti jurinya kali ini? Jadi pasti dengan Andi Noya, Bang Andi Noya, kemudian Pak Prof. Renald Kasali, itu juga beliau sangat sering, sama yang paling baru Cinta Laura. Nah ini Cinta juga banyak ngasih fresh perspektif gitu ya, perspektif baru, karena dia sendiri juga banyak terlibat di kegiatan sosial gitu. Kita ada berempat.
Oke, semua berjasa, tetapi kalau kita bicara soal nominasi, kayaknya ada berapa nominasi dan penghargaan yang berikan, ada apa saja tahun ini? Yang pertama Kick Andy Heroes, sama yang kedua disebutnya penabur kebaikan. Nah ini untuk yang relatively younger gitu ya. Yang Kick Andy Heroes yang ada 5 kemarin. Oke, dari setiap pengalaman ini gitu, ada tidak sih yang membuat kemudian Timmy sedikit flashback seperti perjuangan saya zaman dulu nih kayaknya gitu, ada nggak? Ya mungkin Sweta juga ya, Sweta, kemudian ada Masih banyak muda teman-teman juga masih Sweta muda ya. juga, benar. Jadi ya mungkin teman-teman yang memulai di usia muda yang banyak nggak taunya, nyobain aja, tapi mungkin berbekal kegelisahan dan semangat, ketemu sendiri jalannya. Biasanya kan kayak gitu ya, di awal kita nggak terlalu yakin ini tuh arahnya kemana, tapi kita cobain terus. Rasanya itu sih, dan hampir semuanya memiliki semangat itu. Ingat nggak pertama pada waktu awal sampai dengan saat ini titikkitabisa.com itu bisa benar-benar mengorganisir, mengumpulkan orang-orang untuk bisa memberikan bantuan begitu secara langsung. Apa pada itu yang teringat di dalam diri Timmy pada waktu awal dan juga tengah berjuang pada waktu itu? Iya, mungkin karena kita bisa dibikinnya awalnya sebagai gerakan informal ya. Jadi memang kita belum mikirin ini jadi organisasi yang resmi besar dan lain-lain. Jadi semangat informalnya itu yang kita juga jaga sih, bahwa ini gerakan bantu orang, dan kita tahu bahwa banyak orang yang mau bantu tapi nggak tahu gimana caranya, banyak yang butuh bantuan tapi nggak tahu gimana cara menggalang, dan itu ketemu terus sih. Jadi pertemuan dengan orang-orang yang memakai produk kita, dengan yang mendapatkan manfaat kita, itu jadi penyemangat. Dan saya yakin teman-teman Kick Andy Heroes di sini juga setiap hari kan mereka ketemu sama penerima manfaat ya, sama orang yang mereka bantu, dan itu menyemangati terus sih gitu. Jadi sumber semangat. Oke, apa pesan untuk para heroes-heroes lain saat ini? Mereka mengatakan, tadi kalau dikatakan working in silence. Working in silence ya, pejuang di jalan sunyi. Pejuang di jalan sunyi. Ya mungkin saya ngutip Bang Andino ya di penutupan Kick Andy Heroes kemarin gitu. Beliau menyebut tokoh-tokoh lain yang ada di tengah hutan, di atas gunung, di lembah-lembah, di pinggir pantai, yang bahkan mungkin nggak pernah diliput sama sekali. Dan Kick Andy Heroes mungkin hanya tip of the iceberg gitu ya, dia di puncak aja, di puncak gunung yang kelihatan, tapi di bawah sana ada banyak yang berjuang, bekerja di jalan sunyi, dan semoga ya dipanjangkan umur perjuangannya, pasti dimudahkan jalan-jalannya, dan tetap bisa konsisten gitu ya, dan mungkin suatu saat bisa ke feature di Kick Andy Hero. Amin. Ini saya aja merinding dengar. Perjuangan kan beberapa di sini juga sudah sempat diundang di kesempatan di Sapa Indonesia maupun juga di pagi ini. Selain juga sempat juga begitu ya. Wow. Dan kita butuh lebih banyak cerita-cerita kayak mereka kayaknya sekarang. Lebih ini banyak lagi. Lebih banyak lagi. 17 tahun, 18 tahun kita lebih banyak lagi pokoknya ya. Exactly. Ya. Baik, terima kasih. Timmy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Pagi Indonesia dan menebar kebaikan dan menginspirasi semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.